Kemudian dari semalam, Ya. saya ingat saya semua orang yang masuk pos satpam juga. Jadi itu juga dijadikan tempat menunggu, tempat ngopi. Oh begitu, yang Siap. saksi lihat. Ya, siap. Jadi saksi melihat dalam monitor hidup tadi ada monitor, ada 2 DVR. Itu jarak dekat masuk ke dalam ruangan pos satpam apa dari luar pos satpam? Karena kan pos satpam itu kan sifatnya umum tadi. Di situ Iya. juga ada toilet. Jadi saya masuk ke dalam pos satpam, saya lihat, oh ya ada 2 DVR. 2 DVR. Ya. Nah, setelah saudara saksi melihat, langkah selanjutnya saudara saksi kemana setelah melihat? Ke rumah Bang Ridwan. Bang Ridwan. Siap. Yang tadi pos satpam sudah diambil belum? Belum. Belum. Kenapa lagi tujuan ke rumah Pak Ridwan? Kan tadi perintahnya. Oh gitu. Dari Pak Agus kan ke rumah Bang Ridwan. Bang Ridwan. Setelah sampai rumah Ridwan, apa yang saudara lakukan? Ya saya sampaikan Bang, izin saya diperintahin untuk ganti sama ambil CCTV Abang gitu. Perintah siapa? Saya bilang perintah Paminal. Saya bilang menunjuk perintah ke belakang karena di belakang kan ada Pak Agus. Kan situasi waktu itu kan lagi rame rekon di rumahnya Pak Sambo, sudah ada pihak dari Propam, sudah ada pihak dari Polres juga. Begitu. Siap. Saudara Ridwan melihat Pak Agus tersebut? Melihat. Diserahkan nggak DVR yang punya Pak Ridwan? Saat itu Bang Ridwan bilang ya sudah nanti saja ada suhu. Nanti saja. Siap. Baik, setelah nanti saja, kapan saudara saksi mengganti DVR pos satpam? Setelah itu saya dari Bang Ridwan saya keluar. Nah, di perjalanan mau keluar ketemu dengan Pak Cuk. Pak Cuk. Nah, ketemu Pak Cuk apa? Pak Cuk menyampaikan mau kemana ada Su? Siap, saya disuruh ngamanin CCTV Bang. Apa bahasanya deh? Mau kemana Mau kemana ada Su? Densu. Ada Su. Ada Asu. Ya, oke, terus? Saya bilang disuruh ngamanin CCTV Bang. Nah, selanjutnya? Terus, kata Bang Cuk, ya sudah nanti kalau sudah selesai serahin ke saya. Serahkan kepada saudara Cuk. Siap. Setelah itu? Setelah itu saya berjalan keluar ke parkiran mobil saya. Parkir mobil? Di luar komplek. Tujuannya apa? Tujuannya karena kan saya harus menghubungi orang yang bisa mengganti atau saya harus memesan DVR dulu. Oh, memesan DVR. Siap. Nah, siapa yang saudara pesan DVR itu, siapa orangnya? Afung. Apung. Bagaimana saudara sih bisa kenal dengan Apung awalnya? Sebelumnya saya sudah pernah komunikasi dengan Afung, dikenalin sama kanit saya. Kanit saudara Ari Cahaya. Siap. Nah, setelah saudara telepon, apakah Apung datang, tiba, sudah saya hubungi itu? Seingat saya Afung datang itu 2 jam. 2 jam? Kalau saya pesan. Pesan. Apa yang merek yang saudara pesan? Jadi saya tanyakan, Fung, kamu ada punya DVR 2 nggak yang untuk di tempat umum? Mereknya apa Bang? Kata dia. Saya juga nggak tahu, Fung. Ya sudah, terus dia sebut merek, terus ditanya harddisknya berapa, Fung? Saya bilang kalau memang DVR-nya 2 ya harddisknya 2. Ya. Saya bilang gitu. Terus kapasitas berapa Bang? Saya nggak tahu kapasitasnya karena saya nggak terlalu paham CCTV. Standar biasanya berapa? 1 tera Bang. Oh ya sudah, kasih 1 tera. 1 tera. Siap. Nah, setelah dia menyampaikan tersebut, datangkah Apung ke tempat lokasi tersebut? Iya, setelah 2 jam saya menunggu, dia datang. Itu sekitar maghrib. Caranya saudara saksi pada mendatangi Apung itu, saudara sih melihat nggak Apung melepaskan DVR perangkatnya itu? Saya hanya menunggu Afung. Menunggu Apung? Ya. Apa yang dilakukan Apung setelah tiba? Mengganti SOP. Karena kan saya kenal Afung itu kan teknisi CCTV. Teknisi CCTV, ya. Dia maksudnya yang saya kenal dia tuh penjual dan teknisi CCTV. Ya. Jadi menurut saya dia pasti paham dan tidak akan terjadi kerusakan terhadap DVR yang diganti tersebut. Menurut saudara saya begitu. Ya, karena kan pengalaman begitu. Siap. Nah, setelah diganti, ada nggak melakukan suatu berita acara pengambilan CCTV tersebut di komplek tersebut? Oh siap. Saya dalam saat itu memposisikan diri saya sebagai bawahan dan junior. Jadi tidak memposisikan diri saya sebagai penyelidik atau penyidik. Kan saya hanya datang atas perintah kanit saya, diminta tolong atau diperintah oleh Pak Agus. Terus kemudian juga bukan karena perintahnya seperti itu, saya akhirnya memanggil teknisi, bukan saya yang melakukan untuk tindakan penggantian DVR tadi. Ya, tapi dengan cara saudara yang
mendatangkan orang teknisnya. Iya, sama seperti Pak Agus minta tolong saya, ya saya minta tolong orang lain, seperti itu. Begitu. Nah, Siap. setelah diganti DVR CCTV komplek Polri Duren, pos Polri Duren 3 tersebut, apa yang di rekaman yang ada di sana itu? Apa saksi tahu tidak? Tidak, saya tidak pernah melihat, saya tidak pernah menonton, dan saya tidak pernah membuka itu. Tidak pernah membukanya. Menyentuh, ya menyentuh juga sama sekali tidak. Setelah sudah selesai diganti Siap. DVR tersebut, siapa yang memasukkan di kantong plastik hitam tersebut? Jadi ketika Afung itu melakukan proses SOP penggantian, saya teringat bahwa oh ya ada yang di rumah Bang Ridwan belum. Ya, terus? Akhirnya saya hubungi Bang Ridwan, Bang izin mohon petunjuk terkait perintah yang tadi. Kata Bang Ridwan, ya sudah ambil di sini di rumah deh Su. Ya udah saya ke rumahnya Bang Ridwan, langsung diserahkan oleh Bang Ridwan sendiri di luar rumah. Ya. Saya terima, terus kemudian saya kembali ke komplek, saya masukkan ke dalam plastik. Saudara yang masuk ke dalam kantong plastik? Iya. Ah. Nah setelah itu saya menunggu di luar, tidak lama dapat telepon dari Ari. Ari siapa? Arianto. Arianto, PHL tadi? Ya. Nah, yang tadi saya masukkan dalam kantong plastik itu ada di berapa DVR? Yang kan proses Afung kan masih berproses. Ya. Yang punyanya Bang Ridwan saya masukkan ke dalam plastik. Plastik dari? Yang punya plastik dari Afung yang bawa. Apung yang bawa tadi? Iya. Nah, setelah selesai penggantian, kemana itu DVR-nya? Setelah Ari datang, terus kemudian saya sempat ngobrol sebentar. Ya. Afung menyampaikan, Pak ini DVR udah selesai, udah diganti, udah selesai. Udah bawa sini Fung, gitu. Saudara minta? Iya, saya minta. Nah, setelah minta, saudara serahkan tidak? Saya serahkan ke Ari. Kenapa saudara serahkan ke Ari? Karena kan Ari stafnya dari Pak Sambu berarti juga stafnya dari Pak Cuk. Menyampaikan sebelumnya menelpon ke saya, Pak perintah Pak Cuk kalau CCTV sudah selesai serahin ke Pak Cuk di Saguling. Arianto yang bilang? Arianto bilang seperti itu. Karena sudah dihubungi oleh saudara Cuk. Ya, siap. Tadi berarti kan 2 kali penekanan. Penekanan? Yang sore tadi Pak Cuk sudah menyampaikan ke saya secara langsung. Ya. Kemudian melalui Ari. Ari lagi. Melalui Ari lagi. Berarti menurut saya sudah terjadi koordinasi antara pihak Pak Agus. Itu perkiraan saya. Ya. Pihak Pak Agus, Pak Cuk, dan itu makanya ya sudah saya serahkan. Serahkan semuanya. Lagi juga mohon izin, saat itu pun saya kan memposisikan membantu tugas mereka, membantu tugas Propam. Baik, kalau bilang saudara sih membantu tugas Propam. Siap. Nanti saya akan tanyakan seperti itu. Nah, setelah saudara serahkan kepada Arianto, saudara saksi balik ke komplek Polri Duren 3 atau balik kemana? Saya pulang. Pulang. Nah, Nah, kalau tadi saudara saksi bilang membantu, ada nggak surat ditugaskan juga membantu dari pihak Propam di surat perintahnya? jadi gini Pak, mohon izin. Ya. Untuk pembantu sesama kepolisian itu yang pertama memang bisa dilakukan dengan surat perintah atau tidak dengan surat perintah. Itu berdasarkan koordinasi dari pimpinan apakah ini adalah operasi terpusat, kewilayahan atau bukan. Itu menurut saudara di mana? Tidak, itu sesuai dengan SOP kepolisian seperti itu. Menurut saudara saksi sesuai Ya. SOP. Siap. Kita pun sebagai anggota polisi tidak bisa tinggal diam apabila melihat sesuatu terjadi peristiwa. Apabila terjadi peristiwa tidak mungkin kami harus menunggu sprint terlebih dahulu. Terutama saya kedatangan ke sana adalah perintah dari kanit saya. Kanit saudara? Iya. Nah, Jadi tanggung jawab ya saya berada ke sana berarti perintah melaksanakan perintah pimpinan, atasan saya langsung. atasan saudara saksi siapa? Kanit saya AKBP Ari Cahya. Kenapa saudara melaksanakan perintahnya Agus? Kan perintahnya gitu. Kamu telepon koordinasi dengan Pak Agus. Begitu. Begitu. Sampaian Ari Cahya. Penyampaiannya seperti itu. Baik, kalau begitu menurut saudara saksi. Nah, kalau saudara saksi tadi yang berhak untuk menerima DPR tersebut, kenapa harus bukan orang anggota Polri misalnya? Siapa tadi? Arianto. Kenapa diserahkan sama Arianto? Karena pertama Arianto itu kan setahu saya sudah lama ikut Pak Sambo. Terus kemudian beliau juga bawahan dari Pak Sambo maupun bawahan dari Pak Cuk. Saya juga pernah bekerja sama dengan Arianto. Jadi saya sudah tahu sifat dan kapabilitas Arianto ini. Oh, Dia kan begitu. sifatnya dia hanya
menerima dan kemudian menyerahkan saja seperti itu. Itu yang saudari ketahui pengalaman, Siap. situasi dan kredibilitasnya si Arianto. Siap. Baik, kalau menurut saudara saksi begitu. Nah, setelah saudara saksi serahkan, apakah kasih tahu nggak isi rekaman tersebut? Saya tidak pernah. Sempat nggak saudara saksi tanya kenapa ini CCTV yang di pos Sapam harus diganti? Mohon izin Pak, kan saat itu kan yang perintah ke saya adalah divisi dari Propam. Di Propam. Semua polisi umum menurut saya ketika diperintah oleh Propam itu kemungkinan besar tidak akan bisa menolak ataupun mempertanyakan. Menolak atau mempertanyakan. Siap. Ada nggak di dalam hati benak saudara saksi itu pingin bertanya kepada Agus, Pak, kenapa harus ini? Menurut ya pikiran aja secara logisnya. Ada nggak saudara sempat berpikir seperti itu? Secara logis ataupun secara kenapa saya mau melaksanakan perintah tersebut, Pak? Iya. Yang kemungkinan yang pertama, Paminal itu kan berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang melibatkan anggota Polri, Pak. Saudara saksi ketahui aturannya? Itu saya sudah tahu. Beberapa menurut saya yang saya ketahui untuk melakukan penyelidikan itu ada reserse, ada intel, ada Paminal, ada Densus. Itu berhak untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan secara apa? Peristiwa pidana atau kode etik? Nanti saudara saksi takut salah, nanti kalau tidak tahu jangan jawab tahu nanti. Peristiwa yang melibatkan pidana dan anggota Polri. Begitu. Kalau Propam itu melibatkan penyelidikan sifatnya untuk mempertanyakan apakah ada kaitannya dengan pelaku maupun korban dari polisi. Reserse itu melakukan tindakan yang terhadap tindakan pidana. Kalau menurut saya, Pak. Menurut saudara saksi. Ya. Baik kalau begitu. Mungkin cukup majelis kepada rekan saya majelis. Baik, penegasan aja Irfan ya, saksi. Siap. Setelah saudara menyerahkan DVR CCTV 1 dari tempat si Ridwan,